Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Minggu 24 Maret 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus bab 14 ayat 1 sampai dengan bab 15 ayat 47. Saudara-saudari seiman, pada hari ini kita memasuki Pekan Suci. Pada pekan ini gereja secara khusus merenungkan misteri penebusan dan juga keselamatan dunia. Kita bersama-sama merenungkan kasih Allah yang luar biasa bagi kita umat manusia. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini sungguh menarik perhatian kita. Pada bacaan Injil pembuka kita mendengarkan kalimat Tuhan memerlukannya. Biasanya Injil bercerita tentang manusia yang membutuhkan Tuhan atau membutuhkan Yesus. Namun kini Yesus membutuhkan keledai untuk ditunggangi punggungnya. Selanjutnya dalam kitab Yesaya, kita mendengar kalimat, "Aku memberikan punggungku kepada orang yang memukul aku." Dan pada kisah sengsara Tuhan, tampak bahwa Simon Kirene yang memikul salib Yesus menggunakan punggungnya lalu mengikuti Yesus. Saudara-saudari seiman, kata kunci yang digunakan di sini adalah punggung. Punggung bukan sekedar istilah yang merujuk pada bagian tubuh tertentu. Kata punggung juga merujuk pada makna yang lain. Misalnya tulang punggung keluarga untuk menunjukkan peran seseorang sebagai penanggung jawab keberlangsungan hidup anggota keluarga. Istilah itu dipakai bukan tanpa alasan. Para pekerja, petani, dan juga tukang menggunakan punggungnya untuk memikul beban atau pekerjaan, dan dari sana dihasilkan sebuah rezeki. Pekerjaan menggunakan punggung menuntut konsentrasi dan juga fokus yang tinggi. Salah sedikit barang bawaan bisa jatuh dan juga berantakan. Saudara-saudari seiman, pada hari ini punggung keledai memberikan kenyamanan dan kemuliaan pada Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Punggung Simon telah meringankan beban penderitaan Kristus karena telah turut memikul salib yang berat. Punggung Yesus babak belur dicambuki oleh para serdadu. Punggung yang babak belur itu menunjukkan betapa Allah rela merendahkan diri sedemikian rupa sampai pada tingkat yang paling rendah demi keselamatan kita manusia. Lalu apa yang ada pada punggung atau pundak kita saat ini? Mungkin di dalam gereja kita tidak terlibat untuk memikul beban, tetapi sebenarnya dalam hati kita tahu bahwa kita sedang memikul beban dan juga persoalan masing-masing. Kita memikul beban diri kita sendiri dan beban orang lain. Orang tua memikul beban biaya sekolah anaknya. Seorang anak memikul beban tuntutan sekolah. Seorang gadis terbebani oleh komentar netizen pada fotonya di media sosial sehingga dirinya merasa insecure. Seorang pria patah hati ditinggalkan pasangannya. Seorang kakek hampir putus asa karena penyakit yang semakin parah, dan juga contoh-contoh lain yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan beban yang sedang kita pegang, kita miliki saat ini. Fokus waktu serta perhatian kita tertuju pada beban-beban itu. Lalu pertanyaan bagi diri kita, apakah semua itu berat? Tentu, sebab tidak ada beban hidup yang enteng. Saudara-saudari seiman, selama pekan suci Yesus memerlukan kita. Apa yang diperlukan Yesus dalam diri kita? Yesus memerlukan waktu, tenaga, dan konsentrasi kita. Yesus memerlukan waktu, tenaga, dan konsentrasi kita untuk bersamanya merenungkan makna dan arti persoalan-persoalan kita. Jika penderitaan itu bisa dihadapi, kenapa harus dihindari ataupun disimpan hingga menjadi ganjaran dalam hati kita? Kita diajak untuk berkonsentrasi, menyatukan penderitaan kita dalam penderitaan Kristus. Kita yakin dan percaya dalam Kristus persoalan-persoalan
yang saat ini sedang kita hadapi tidak akan menghancurkan diri kita, tetapi mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Melalui persoalan-persoalan itu, Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kita. Lantas Tuhan memerlukan persiapan dan keterbukaan diri kita untuk menyaksikan karya keselamatannya dalam Yesus Kristus Putranya. Dari pihak Allah, Allah sudah pasti mencintai kita. Sekarang dari pihak diri kita sebagai manusia, Allah memerlukan keterbukaan hati agar kita bisa memahami pengorbanan Allah yang begitu besar. Saudara-saudari seiman, persoalan-persoalan yang kita alami tidak akan secara ajaib lenyap ketika kita menjadi murid Kristus. Sebaliknya, kita berjalan bersama Yesus seperti Simon dari Kirene dalam berkorban dan memikul salib hidup. Selama pekan suci, kita juga diajak untuk melakukan pengorbanan-pengorbanan kecil sehingga kita dapat menyaksikan pengorbanan Yesus yang besar. Yesus memerlukan pengorbanan waktu dan pelayanan setulus hati dari para petugas liturgi agar rangkaian perayaan pekan suci dapat berjalan dengan lancar dan umat bisa mengikutinya dengan hikmat. Saudara-saudari seiman, kita perlu menempuh jalan Yesus untuk sampai pada keselamatan. Kita meyakini kebenaran teladannya yang membawa kepada kehidupan sejati, jalan perendahan dan pemberian diri. Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Putra manusia mengambil jalan kerendahan hati untuk menyatakan kesombongan dan mematahkan kesombongan manusia. Kesombongan yang membuat manusia ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Hanya dengan merendahan diri dan ketaatan, putra manusia mencapai kemuliaannya. Hanya dengan merendahan diri dan ketaatan pun, kita bisa menjadi kembali secitra dengan Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Semoga kita bisa membuka diri terhadap Allah sehingga pekan suci ini memberi makna yang mendalam bagi hidup kita, terlebih untuk menyambut dan merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati.